apa namanya teman-teman mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia ya terbatas ya, tidak bisa menggunakan fitur transkripsi tadi ya. Karena apa namanya cakupan bahasanya terbatas ya. Maka di sini nanti peneliti akan mengcoding dan melakukan transkrip sendiri begitu. Tetapi kelebihannya apa sih menggunakan Vivo dibandingkan tidak? Oke. Nah, jadi kalau tidak menggunakan Vivo biasanya teman-teman mahasiswa itu membuka dua software. Yang pertama, video bisa menggunakan Chrome Player ya. Kalau nggak menggunakan apa namanya media player, begitu ya. Yang kedua, teman-teman mahasiswa membuka Microsoft Word, begitu kan? Nah, artinya teman-teman mahasiswa perlu menggunakan dua software untuk dapat melakukan transkripsi. Tetapi di dalam Envivo tidak. Di Envivo cukup menggunakan Envivo saja. Di dalam Envivo ya. Nanti kita bisa memutar video sekaligus melakukan transkripsi, walaupun mengetik sendiri. Begitu ya. Sampai sini, eh, Mbak Ardea, apakah ada pertanyaan? Lebih lanjut, silahkan. Terima kasih Pak Aman. Oke ya. Jadi peran peneliti memang sentral ya di sini. Jangan berharap seperti kuantitatif. Ketika klik-klik, keluar outputnya yang dilihat cuma dari segi significance ya. Nilai p-value-nya, nilai sig-nya. Itu tidak seperti itu. Di dalam Invivo memang kita peran peneliti memang sentral ya. Memang penting di sini peran peneliti. Begitu. Baik dari mengambil data, mentranskripsi data, kemudian melakukan manajemen data, ya, kemudian coding itu juga dilakukan sendiri oleh peneliti, ya. Tapi sekarang yang terbaru tadi kan sudah disertakan juga ya fitur tambahan terkait dengan AI ya. Jadi Envo juga memfasilitasi AI juga untuk melakukan apa namanya autocode, begitu istilahnya ya, autocode. Nah, tapi biasanya autocode pun tidak manusiawi ya. Artinya kurang apa value-nya itu kurang ya. Dia itu berdasarkan biasanya struktur struktur kata, itu seringnya seperti itu ya. Makanya saran saya walaupun menggunakan autocode atau menggunakan AI seperti itu dalam mengcoding, tetap peran peneliti harus mengecek kembali ya, mengecek kembali terkait dengan coding yang dilakukannya, begitu ya teman-teman mahasiswa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sudah cukup jelas ya. Oke, kita langsung masuk ke tahap pertama ya teman-teman mahasiswa ya, yaitu bagaimana mengimport, memasukkan data ke Envivo ya. Nah, silahkan dapat diikuti di sini ya. Klik pada bagian data, info apapun itu silahkan. Kemudian kita masukkan dokumen-dokumen yang kita inginkan. Kalau yang versi terbaru itu menggunakan fitur source yaitu ya. Nanti bisa dipilih filenya di mana. Tolong silahkan dicari ya filenya ya. Kalau unduhan biasanya di-download seperti itu ya. Di bagian download, folder download, nah, silahkan. Nah, misalnya ini di sini tempat saya pengen masukkan data ya di internal ya. Jadi internal ini digunakan untuk masukkan data-data yang sifatnya dari komputer begitu ya. Maka di sini kita bisa susun ya folder-foldernya. Nah, misalnya kita buat folder baru nih. Caranya gampang, tinggal klik kanan aja di sini. Source ini klik kanan, muncul new folder. Nah, masukkan new folder di sini ya. Nah, tadi misalnya data tentang apa? Artikel misalnya ya. PDF berarti tadi kan. Artikel PDF misalnya di sini ya. Oke. Ini sudah name-nya. Klik OK. Nah, akan muncul folder artikel ya, artikel di sini ya. Nah, misalnya membuat lagi silahkan klik lagi new folder lagi. Nah, misalnya terkait dengan apa? Transkrip ya. Transkrip. Jadi nanti apa namanya? Tadi ada dokumen transkripsi ya, maka bisa kita masukkan transkripnya di sini. Transkrip wawancara ya. Oke. Kemudian kita bisa membuat folder lagi, misalnya terkait dengan audio ya, rekaman audio. Nah, boleh kita masukkan di sini ya. Nah, jadi ini fiturnya adalah untuk manajemen data teman-teman mahasiswa ya. Seperti Explore ya. Di sini pun bisa kita buat subfolder lagi. Ya, silahkan ya. Dapat disusun seperti Explore di dalam Windows ya atau macOS begitu. Ini audio juga sama. Kita bisa susun di sini ya. Nah, sehingga di sini peneliti kualitatif itu sangat terbantu sekali, tidak perlu mencari-cari filenya di mana ya.
Nah, ketika kita sudah menggunakan Vivo, semua dokumen itu masuk ke dalam software NVivo. Begitu. Sehingga kita tinggal klik aja di mana dokumen-dokumen itu. Tidak perlu membuka file Explorer lagi. Ketika kita sudah memasukkan semua data ke dalam NVivo. Begitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya apa? Video misalnya. Nah, silahkan kita buat ya seperti ini. Ya. Sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Silahkan untuk membuat folder folder dulu. Tujuannya untuk manajemen data ya. Oke, lanjut ya. Ya, misalnya artikel. Artikel kan formatnya nanti PDF ya. Maka kita bisa masukkan klik di sini PDF. Ya, import PDF file. Nih ya. Oke. Nah, kemudian kita cari lokasi dokumennya di mana. Ya, silahkan dapat diingat letak posnya di mana. Oke, misalnya di sini ya. Nah, ini ada contohnya tiga. Kalau misalnya tiga kali mau dimasukkan, silahkan langsung CTRL-A, ya, tandai semua. Ya. Nah, kalau sudah tinggal di open saja. Open. Nah, ini ada keterangannya import internal. Ya, klik OK saja. Oke. Nah, ini progresnya yang warna hijau tadi ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman mahasiswa. Ya, sudah masuk di folder artikel. Ya, ini artikel. Oke, audio ini ya. Oke. Tahap berikutnya silahkan dapat dicoba lagi ya untuk file-file yang lain ya. Nah, misalnya audio. Kita browse di sini audio. Kita cari yang audio mana sih? Oh, ini audio. Ya, ini ya. Kita masukkan. Open. Oke. Ini progresnya di sini teman-teman mahasiswa. Ya. Kalau filenya kecil itu cepat. Kalau filenya besar ini agak lama di bagian ini. Progres importnya ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman mahasiswa ya di audio. Nah, Pak, kalau salah memasukkan bagaimana? Ya, misalnya nih di sini saya salah memasukkan file. Nah, misalnya saya harusnya transkrip bagian ini folder ini. Nggak apa, saya masukkan ke sini dulu aja nggak apa ya. Misalnya saya salah nih ya. Nah, ini saya masukkan semua transkripnya, open. Oke. Nah, ini kan salah ya. Ini kan dokumen ya. Harusnya kan masuknya di dalam transkrip ini, ya kan? Oh, ini salah bagaimana? Gampang, tinggal tandai aja, nggak masalah. Terus kita klik drag, pindah ke transkrip. Oke, sudah kan? Ya, gampang ya. Jadi jangan takut, ya, jangan takut. Misalnya ternyata teman-teman menginputnya di sini sih, ya. Misalnya ternyata teman-teman belum mengeklik bagian foldernya, tapi masih pada bagian internal. Akibatnya apa? Akibatnya videonya itu masih di luar, ya, masih di luar ini, belum masuk ke dalam folder. Ini kan? Ini di video kan masih kosong ini, karena dia masih di luar. Nah, caranya sama, dimasukkan aja di drag, pindah. Oke, udah kan? Aman ya? Hmm. Kita lanjutkan lagi, klik kanan lagi, new folder. Misalnya foto ya. Nah, foto di sini. Oke, klik dulu di bagian foto, munculin tulisan foto, ya. Nah, masukkan picture, gambar ya. Nah, ini foto. Ini ada beberapa foto, masukkan langsung. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Jadi tahap pertama di dalam info adalah melakukan manajemen data, ya, menata data. Tujuannya apa? Agar peneliti itu dapat mudah ya mencari dokumennya. Permisi Pak, untuk media berupa video tidak bisa saya input ke NVivo versi 12. Ya, itu mungkin terkait dengan ini apa namanya? eh Khaled Codec. Ya, jadi ada semacam software tambahan tadi yang saya utarakan di awal ya, bahwa NVivo itu membutuhkan software-software pendukung, ya. Software-software pendukung. Baik. Ada pertanyaan itu saya bahas ya. Oke, di bagian ini saya sudah sertakan ya di apa namanya link software NVivo dan pendukungnya ada. Anda sudah punya, Mbak atau Mas ini ya, Mas Tegar Adi. Ya, oke, dibuka ya. Jangan di download aja ya. Dibuka ini link software info dan pendukungnya.
Mengapa saya sertakan pendukungnya? Karena memang software info itu tidak dapat berjalan sendiri ya, membutuhkan software-software pendukung. Begitu ya, Mas Tegar ya. Oke, ini adalah hasil rangkuman dari berbagai macam kendala yang dialami oleh eh, ini ya, apa namanya, orang-orang yang baru belajar in vivo. Begitu ya. Saya punya pertanyaan in vivo itu lewat laptop atau tablet kah? Maksudnya gimana ya ini, Pak Mas Kanzen? Silahkan dapat open mic ya, biar lebih jelas. Iya, soalnya Ibu, tahu Ma- info itu bisanya pakai apa ya? Pas oh buat itu. iya. Yang penting OS-nya ya. OS-nya apa? Nah, kalau tablet itu apakah tablet itu sudah memiliki OS Windows atau Mac OS? Kalau Android belum bisa, ya. Kalau tablet kelemahannya, ya. Kalau Windows atau Mac OS bisa, ya. Kalau laptop kan pasti di antara itu ya. Kalau nggak laptop Windows atau Mac OS juga. Asalkan ini ya, apa namanya, operating sistemnya, ya. Operating sistemnya menggunakan operating sistem apa? Kalau Windows bisa, macOS bisa, tapi Android saat ini belum. Begitu, Mas Kanzan ya. Dapat dipahami? Ya, Mas Kanzan. Dapat dipahami ya? Pak, Mas. Oke, siap. Ya, kita lanjut lagi. Ya, nah terkait dengan tadi ya, ada pertanyaan ya. Apa namanya? Ini ya. Nah, ini Mas siapa tadi? Atau Mbak siapa? Mas Tegar ya. Mas Tegar. Ini di sini ada keterangannya. Highlight Codec Pack Mega ini ya. Nah, silakan dapat diunduh ya. Nah, diunduh terus diinstal ya. Begitu. Ya. Jadi ada memang ya beberapa komputer yang tidak bisa langsung mengimport gambar atau mungkin video atau audio ya. Nanti ada keterangannya biasanya membutuhkan apa ya. Oke. Mas Tegar ada pertanyaan silakan ya. Oke. Jadi untuk mengupload video ke Envivo perlu software ya betul ya. Perlu codec tadi ya. Jadi semacam apa namanya bahasa pemrograman untuk membaca video itu ya. Kalau codec itu. Begitu Mas Tegar ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala-kendala, silahkan dapat merujuk ini ya, file ini ya. Nah, kalau yang ini Net Framework ini biasanya terjadi ketika instalasi. Nah, kadang-kadang ada komputer ketika menginstal itu ada keterangan ya. Nah, software membutuhkan Net.NET Framework versi berapa itu ya. Nah, maka perlu install ini. Tetapi kalau ketika menginstal lancar-lancar aja nggak ada keterangan apapun, maka ini nggak perlu diinstal karena di dalam komputer teman-teman mahasiswa sudah memiliki software tersebut. Begitu ya. Kalau yang ini, kalian codec ini fungsinya untuk membuka, ya, membuka video atau audio. Nah, nanti kalau teman-teman mahasiswa mengimport audio atau video sebelum menginstal ini, ya, kalau di komputernya belum ada, maka membutuhkan, ya, perlu diinstal dulu, begitu, ya. Setelah diinstal, dicoba lagi mengimport lagi ya Mas Tegar ya. Nah, nanti pasti berhasil, begitu, ya. Ini versi 1665 ini sebenarnya sudah agak lama ya. Silahkan dapat cari yang terbaru masih ada yang terbaru juga. Ya, silahkan. Ya, itu mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Ya, untuk manajemen data ada kendala? Bagaimana untuk manajemen data? Apakah ada kendala? Seperti teman-teman menggunakan Explore itu ya di komputer ya. Intinya teman-teman mahasiswa itu membuat folder-folder untuk menata ya, untuk menata agar datanya itu rapi ya. Karena data penelitian kualitatif kan sangat beragam, sangat kaya ya, berbagai macam ya. Ada audio, video misalnya, ada foto bahkan ya. Itu bisa kita masukkan ke dalam software NVivo.
Ya, menarik ya. Oke, karena waktu kita terbatas, masih sisa 30 menit.